Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Husna dengan NIM 19447100 SV 16819. Jadi di sini saya akan membahas lab with a sample web app in a Docker container. Jadi lab ini merupakan lab yang ada pada DevNet Associate, pada NetAcad, dan berada pada modul 6 yaitu Application and Security Content. Di sini ada 6 part, yaitu meluncurkan device VM, membuat sampel bash script, membuat sampel web app, melakukan konfigurasi web app menggunakan website files, dan membuat bash script untuk membangun dan menjalankan Docker container. Terus part 6 membangun, menjalankan, dan memverifikasi Docker container. Sebelumnya saya sudah mencoba lab ini, jadi mungkin di sini akan mencoba kembali. Jadi yang pertama, kita meluncurkan device VM terlebih dahulu. Di sini saya sudah meluncurkan device VM-nya. Kemudian pada part 2 kita akan membuat simple bash script. Kita membuka terminal. Sebelumnya karena saya sudah membuat, tapi di sini saya akan mencoba kembali. Kita masuk ke CD Labs DevNet SRC sample app. Nah, di sini saya sudah membuat sampel app user inputnya. Jadi kita nano user input SH. Di sini kita akan menggunakan bash, jadi harus ada pagar ini bin bash-nya. Kemudian kita akan membuat simple bash command-nya, yaitu echo n enter your name yang akan digunakan untuk memasukkan nama. Kemudian kita akan membacanya, baca username yang sudah dimasukkan. Dan akan menampilkannya dalam bentuk string teks dengan menggunakan nama pengguna tersebut. Echo your name is username. Lalu kita simpan dengan Ctrl X, Y, kemudian Enter. Lalu kita dapat menjalankan dengan perintah bash. Bash user input.sh. Kita masukkan namanya. Maka akan mengeluarkan your name is nama yang sudah dimasukkan. Lalu kita akan mengubah mode script-nya menjadi file yang dapat dieksekusi untuk semua pengguna. Kita cek terlebih dahulu dengan lsl user input sh.
Jadi di sini dia belum dapat dieksekusi oleh semua user. Nah, kita menggunakan perintah chmod a. A di sini akan dieksekusi untuk semua pengguna, dan X-nya untuk memberikan permission eksekusi tersebut. Kalau kita cek kembali, menggunakan LSL user input SH. Nah, di sini dia sudah dapat dieksekusi oleh semua pengguna. Kemudian pada step ke-8 kita akan mengubah nama file untuk menghapus ekstensi SH-nya. Menggunakan perintah mv atau move user input SH menjadi user input. Lalu kita akan menjalankannya menggunakan perintah titik slice user input. Kita masukkan namanya. Nah, maka akan run output your name is nama yang sudah dikeluarkan tadi. Simple bash script-nya sudah selesai, jadi kita akan masuk ke part 3, yaitu membuat sampel web application. Jadi sebelum kita meluncurkan aplikasi Docker Container, kita harus membuat aplikasi terlebih dahulu, kerangka kerjanya. Di sini kita menggunakan Flask yang akan ditulis dengan file Python. Kita akan menginstal Flask terlebih dahulu menggunakan perintah pip3 install Flask. Requirement already satisfied. Jadi installnya sudah berhasil. Nah, lalu kita akan membuka file Python sample py. Di sini bisa menggunakan VS Code atau menggunakan command line text. Namun di sini saya akan menggunakan command line text dengan perintah nano. Nano sample py. Jadi karena kemarin saya sudah membuatnya, sudah sempat mencobanya, jadi di sini sudah ada perintahnya, jadi tinggal menyesuaikan. Pada step ini menggunakan comments untuk mengimport metode dari Flask-nya, yaitu from Flask import Flask dan from Flask import request. Untuk yang bawah ini saya hapus terlebih dahulu. Kemudian kita membuat instant class Flask-nya dengan nama sampel. Di sini harus dipastikan menggunakan 2 garis bawah. Kemudian kita akan menentukan metode untuk menampilkan alamat IP address kliennya. Kita menggunakan add sample route yang akan melakukan routing ke jaringannya. Kemudian akan memanggil atau mengembalikan you are calling me from di sini request remote address
root-nya ini akan masuk ke directory root. Kemudian masuk ke step 6, yaitu mengkonfigurasi aplikasi untuk berjalan secara lokal. Jadi kita mengonfigurasi flash-nya untuk menjalankan aplikasi tersebut pada localhost 8080. Jadi pada port 8080. Jika sudah, maka kita save dengan Ctrl X, yes, kemudian enter. Kita dapat menjalankannya dengan perintah Python 3 sample app py. Nah, di sini servernya sudah berjalan pada port 8080. Untuk memastikannya, kita dapat menggunakan dua cara, yaitu yang pertama menggunakan web browser, yang kedua menggunakan jendela terminal. Kita akan mengecek pada web browser terlebih dahulu. Kita copy alamatnya, kita buka web browsernya, kita paste, dan dia akan mengembalikan you are calling me from IP address kliennya, yaitu 127.0.0.1. Kemudian kita dapat mengecek pada jendela terminal. Jadi kita membuka tab baru, kita menggunakan perintah curl atau call URL http yang tadi kita eksekusi pada port 8080. Di sini juga akan mengembalikan you are calling me from 127.0.1. Kemudian kita meng-stop servernya dengan Ctrl C. Jika sudah, maka kita akan masuk ke part 4, yaitu konfigurasi aplikasi web untuk menggunakan website file. Di sini kita akan menggunakan template index HTML dan style CSS. Pada step pertama, kita mengeksplor direktori yang akan digunakan pada web aplikasi dengan perintah cat templates index HTML. Kita bisa menampilkan terlebih dahulu pada templates-nya. Di sini ada index HTML dan pada static ada style CSS. Kita tampilkan dengan cat templates index HTML. Nah, di sini sama seperti pada file Python-nya. Jadi dia akan mengembalikan you are calling me from request remote address. Ini merupakan IP dari kliennya. Kemudian kita akan menampilkan yang static atau style CSS-nya dengan cat static style CSS. Di sini body-nya menggunakan background like steel blue.
Lalu kita masuk ke langkah kedua, yaitu akan memperbarui kode Python-nya untuk membuat sampel web app-nya. Di sini akan merender file index.html dan CSS-nya untuk merender template-nya. Kita harus membuka sampel app-nya lagi menggunakan Nano. Jadi kita perbarui. Di sini kita akan merender dari template. Jadi menggunakan perintah from flash import render template. Lalu di bagian sampel root-nya kita akan mengembalikan fungsi template-nya index.html. Kita render template index.html. Jika sudah, kita save, Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita jalankan lagi dengan perintah Python 3, sampel fpy. Dia akan berjalan dan kita akan memverifikasinya atau memastikan programnya itu berjalan dengan web browser kembali. Kita refresh, maka dia akan berubah sesuai dengan indeks HTML-nya dan style CSS-nya, yaitu berwarna light steel blue. Kita juga dapat memanggilnya melalui terminal dengan menggunakan cara yang sama, yaitu curl http pada port 8080. Nah, di sini akan mengeluarkan you are calling me from IP address dari kliennya. Dan di sini statiknya sudah ada, yaitu menggunakan style CSS. Kemudian kita akan stop servernya, Ctrl C, dan masuk ke part 5, yaitu membuat descript untuk membangun dan menjalankan Docker kontainernya. Di sini kita ada beberapa tugas atau perintah. Yang pertama, kita akan membuat temporary directory atau direktori sementara untuk menyimpan file situs webnya. Kemudian kita akan mengcopy direktori website-nya dan sampel fpy untuk ke temporary directory tersebut. Kemudian kita membangun Docker file, membangun Docker container, dan memulai kontainer dan memverifikasi bahwa kontainer tersebut berjalan. Langkah pertama, kita akan membuat temporary directory. Kita akan membuka file script sampel fsh. Jadi di sini kita menggunakan bash ya. Kita membuka dengan nano sampel fsh. Jadi di sini saya sudah ada file scriptnya karena sebelumnya sudah mencoba. Di sini kita
akan membuat temdir menggunakan perintah mkdir temdir. Ini sebagai parent foldernya. Kemudian membuat file templates-nya yang ada pada temdir dan static yang ada pada temdirnya. Kemudian kita membuat Docker file. Kita mengcopy terlebih dahulu website directory-nya menggunakan cp sample fpy, ini yang sebelumnya, file Python-nya akan disimpan pada titik temdirnya. Kemudian kita akan membaca templates-nya dan membaca statiknya. Kemudian membangun Docker file dengan perintah echo. Jadi di sini menggunakan perintah docker from untuk menginstal Python di Docker filenya. Kemudian menginstal Flask menggunakan echo agar ada di kontainernya. Kemudian kita akan membutuhkan folder situs webnya, yaitu sample APY, yang akan dijalankan di aplikasinya. Jadi kita menggunakan Docker copy commands-nya. Sini kita mengcopy statiknya, mengcopy templates, dan mengcopy sample APY-nya yang ada pada home my app. Kemudian kita menggunakan Docker expose untuk mengekspos port 8080 untuk digunakan sebagai web servernya. Jadi menggunakan echo expose 8080. Kemudian kita yang terakhir menambahkan Docker cmd untuk menjalankan script tersebut. Jadi menggunakan cmd Python 3 pada home my app sample APY. Kemudian langkah kelima kita akan memulai untuk menampung dan memverifikasi atau menjalankan atau memverifikasinya. Kita akan masuk ke cd temdir docker build t. T ini akan memungkinkan kita untuk menentukan nama kontainernya. Jadi di sini kita akan menentukan nama kontainernya yang akan dibangun pada direktori temdir, yaitu sample app. Kemudian kita menjalankan kontainer dan memverifikasinya menggunakan perintah docker run. Perintah T ini menetapkan bahwa kita menginginkan terminal tersebut untuk sebagai kontainer sehingga kita dapat mengaksesnya. Untuk option D, di sini kita digunakan untuk menjalankan di latar belakang. Lalu dapat dilihat pada Docker PSA. Option P menentukan kita akan mempublikasikan portnya, yaitu 8080. Untuk option name di sini kita menentukan instance yang akan dipanggil, yaitu sample running. Dan kemudian image kontainernya dapat kita gunakan. Lalu yang terakhir menggunakan Docker PSA untuk menampilkan semua kontainer yang sudah berjalan. Sini kita akan save menggunakan Ctrl X.
Kemudian kita jalankan dengan perintah bash. Bash sample up sh. Jadi sebelumnya saya sudah menjalankan, jadi file directory temp-nya sudah ada, dan di sini akan menunjukkan jalannya. Di sini sudah berjalan sampel app-nya, sampel running-nya sudah berjalan pada port 8080. Kemudian kita masuk ke step 2, yaitu menginvestigasi jalannya Docker container dan web app-nya. Kita akan masuk ke ls tembir. Ini di sini sudah ada Docker file, sample app.py, static, dan templates. Lalu kita akan memperhatikan Docker file-nya. Kita akan membukanya dengan perintah cat temdir Docker file. Ini ada double ya berarti. Kemudian kita akan melihat kontainer yang berjalan dengan Docker PSA. Ini sudah berjalan. Kemudian kita dapat manggil IP address-nya dengan curl dengan perintah curl. Kita akan memanggil 172.17.01. pada port 8080. Nah, di sini sudah mengembalikan you are calling me from 172.17.01. Lalu kita bisa melihat IP address-nya dengan perintah IP address. Di sini sudah ada ya IP 172.001 dan IP 172.17.01. Kemudian kita masuk ke step ketiga, yaitu mengakses dan menjelajahi kontainer yang sedang berjalan. Kontainer di sini merangkum semua yang kita butuhkan. Untuk masuknya kita menggunakan perintah docker exec it sample running. Opsi I di sini untuk menetapkan bahwa kita dapat sebagai interaktif, jadi kita dapat melaksanakan di root-nya. Kemudian opsi T-nya menentukan bahwa kita dapat mengakses terminalnya. Jadi kita masukkan docker exec it sample running bin bash.
Kita sudah masuk ke root-nya. Kemudian kita dapat menggunakan comments-nya. Di sini kita akan membuka direktorinya menggunakan perintah ls. Lalu kita juga dapat membuka direktori home my app dengan ls home my app. Sini ada sampel fpy, static, dan templates. Lalu untuk keluar kita menggunakan perintah exit. Dia akan keluar. Pada langkah keempat kita akan mematikan dan menghapus Docker container tersebut. Untuk mematikannya, kita menggunakan perintah docker stop sample running. Docker stop sample running. Jadi dia akan dimatikan atau dihentikan. Lalu kita dapat mengeceknya pada perintah docker psa. Nah, dia sudah keluar atau sudah berhenti 10 detik yang lalu. Kemudian, nanti di sini belum terhapus karena dia baru di stop. Untuk menghapusnya nanti harus menggunakan perintah rm atau remove. Untuk startnya, kita dapat menggunakan perintah docker start sample running. Maka di sini dia akan berjalan kembali. Kita cek pada docker psa. Nah, dia sudah up lagi atau berjalan lagi 7 detik yang lalu. Kemudian kita akan menghapusnya. Jadi kita akan stop kembali docker stop sample running. Jadi untuk menghapusnya kita harus stop terlebih dahulu, baru bisa kita hapus. Untuk menghapus permanen kita gunakan perintah docker rm atau remove sample running. Dan kita cek pada docker psa. Nah, di sini sudah tidak ada sampel running-nya. Semua sudah dihapus dan sudah selesai. Mungkin demikian pembahasan tentang build a sample web app di Docker container. Terima kasih.